Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Ya, sebelum berlanjut, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Bagus jika hadir semua, Bapak sedang mendengarnya. Karena kehadiran merupakan bukti keseriusan Ananda semua dalam mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, apakah semuanya sudah siap mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Baik, jika sudah siap, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Sebelum berlanjut, Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu kolonialisme dan imperialisme? Ya, silakan Ananda Bagus. Ya. Ada lagi Ananda Ritna, silakan. Ya, bagus sekali. Jadi, kolonialisme dan imperialisme merupakan usaha penguasaan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menguasai daerah atau negara lain guna mendapatkan sebuah keuntungan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar Anda semua mengetahui latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia, kemudian dapat menjelaskan jalur atau rute pelayaran kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini merupakan gambar rempah-rempah. Ada yang bisa menyebutkan itu rempah-rempah apa aja yang di depan? Ya, silakan Ananda Alfian. Ya, itu gambar cengkeh. Ya, Ananda Putri. Ya, itu buah pala. Ya, ada lagi. Welly, silakan. Ya, itu kemiri. Kemudian ada lagi. Ya, itu buah. Itu ada. Nah, ini adalah bentuk rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagian ya. Bapak hanya menyebutkan beberapa, ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian kita masuk ke lahirnya kolonialisme dan imperialisme barat. Ada faktor utama, kemudian ada faktor pendukung, kemudian ada faktor pemicu. Faktor utama itu adalah gold, yang artinya emas atau rempah-rempah. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita adalah negara Gemari Pahlawan Jinawi, yang berarti bumi kita adalah bumi yang subur dan makmur. Sehingga hal itu menjadikan bangsa-bangsa barat itu ingin menjelajah ke Nusantara. Selanjutnya, glory, untuk mencapai kejayaan. Jadi bangsa-bangsa barat ini juga bertujuan untuk mencari kejayaan di Nusantara. Selanjutnya, gospel, menyebarkan agama Nasrani. Karena bangsa barat, terutama Portugis dan Spanyol, merupakan negara yang berlandaskan agama Katolik. Seluruh raja-raja di sana sangat tunduk dan patuh terhadap Paus. Paus adalah pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Nah, kemudian faktor pendukung, adanya penemuan di bidang ilmu dan teknologi. Kemudian munculnya penemuan Galileo dan Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi mereka berpikir apabila mereka berlayar dari satu titik, maka akan berputar dan kembali ke titik awal di mana mereka berlayar. Selanjutnya, telah memahami sistem perekonomian. Jadi mereka lambat laun juga belajar dari orang-orang Turki, di mana pada waktu itu orang-orang Turki ini banyak yang bertempat tinggal di barat. Jadi mereka banyak menetap di rumah-rumah penduduk sekitar di Pasar Lisabon. Kemudian lambat laun orang-orang barat ini
juga mengambil ilmu dari bangsa Turki. Selanjutnya faktor pemicu. Nah, ini yang menjadi penyebab mereka melakukan pelayaran. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 membuat pasar Nisabur ini ditutup untuk orang-orang barat, sehingga orang barat ini kesusahan bagaimana mereka untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari tanpa rempah-rempah. Nah, jadi pasar Nisabur ini dikuasai oleh bangsa Turki. Kemudian oleh Turki Utsmani, jalur pelayaran perdagangan mereka ditutup ke pasar Nisabur, sehingga orang barat ini kesusahan dan harus mencari rempah-rempah ke dunia timur. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan Ananda Putri. Ya, jadi pertanyaannya faktor-faktor pendukung, terutama tadi di bagian ilmu pengetahuan dan teknologi, di bangsa Portugis khususnya di bidang IPTEK itu tadi berhasil menemukan kompas dan navigasi kapal serta alat-alat pendukung pelayaran lainnya. Nah, itu cukup? Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, jika tidak ada, Bapak lanjutkan. Proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Jadi perlu kita ketahui bahwa bangsa Barat yang melakukan ekspedisi pertama ke Nusantara adalah bangsa Portugis, di mana dalam pelayarannya bangsa Portugis ini dilakukan oleh 3 tokoh penting atau 3 tokoh yang paling terkenal. Yang pertama dilakukan oleh Bartolomeu Dias, kemudian yang kedua dilakukan oleh Vasco da Gama, dan yang ketiga dilakukan oleh Afonso de Albuquerque. Di sini Bapak akan membagi Anda semua ke dalam 3 kelompok diskusi, di mana masing-masing kelompok akan membahas. Yang pertama, kelompok pertama membahas pelayaran yang dilakukan oleh Bartolomeu Dias, kemudian kelompok 2 dilakukan oleh Vasco da Gama, dan kelompok 3 membahas pelayaran yang dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque. Baiklah, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Bapak berikan waktu 15 menit. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, waktu sudah 15 menit ya anak-anak. Sekarang yang pertama silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan perwakilan maju ke depan. Ya, bagus kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Ya, bagus kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan. Ya, bagus kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan peta ataupun rute pelayaran yang akan Bapak sampaikan. Jadi pelayaran pertama dilakukan oleh Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias ini menyusuri pantai barat benua Afrika hingga sampai di ujung selatan benua Afrika. Karena terjadi serangan dan badai yang besar, Bartolomeu Dias ini memilih untuk kembali ke negerinya. Selanjutnya dilakukan oleh Vasco da Gama. Dia juga mengikuti rute yang sama yang telah diambil oleh Bartolomeu Dias. Dia juga singgah di ujung selatan benua Afrika atau yang sering disebut Tanjung Harapan. Kemudian atas petunjuk dari bangsa Moor, dia melanjutkan perjalanan hingga sampai di India, tepatnya di Calicut. Kemudian setelah menetap 1 tahun di India, rombongan Vasco da Gama ini berhasil mendirikan sebuah kantor dagang. Namun setelah menetap di situ, mereka menyadari bahwa India bukanlah tempat penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara, melainkan mereka mendengar bahwa Malakalah tempat penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara. Kemudian dia memilih untuk kembali ke negerinya. Selanjutnya dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque. Dia juga mengikuti rute yang sama yang telah diambil oleh Bartolomeu Dias dan Vasco da Gama. Dia juga singgah di ujung selatan benua Afrika.
kemudian dia juga sampai di India. Kemudian pada tahun 1511 rombongan Alfonso de Albuquerque sampai di Malaka. Setelah menguasai Malaka, kemudian dia juga menguasai Maluku pada tahun 1512. Baiklah, sampai di sini ada yang tanyakan? Baik, jika tidak ada, Bapak akan membagi Ananda semua sebuah soal untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman Ananda semua terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan. Ya, Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, waktu sudah habis ya anak-anak. Tolong ketua kelasnya dibantu Bapak untuk mengumpulkan jawaban dari teman-temannya. Ya, terima kasih. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Jika tidak ada, Bapak akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, secara umum latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara dilandasi keinginan mereka untuk mencari rempah-rempah, mencapai kejayaan, dan menyebarkan agama Nasrani. Kemudian pada abad ke-15, bangsa Portugis merupakan salah satu bangsa yang mencapai kemajuan di bidang teknologi. Bangsa Portugis merupakan bangsa pertama yang melakukan ekspedisi atau pelayaran ke Nusantara. Kemudian pelayanan Portugis dalam menjelajahi kepulauan Nusantara dipimpin oleh 3 tokoh penting, yaitu yang pertama dilakukan oleh Bartolomé Dias, kemudian Vasco da Gama, dan yang ketiga Alfonso de Albuquerque. Bentar, Kak. Cukup ya pertemuan kita pada hari ini? Ada yang tanyakan? Tidak? Bapak rasa pertemuan hari ini cukup? Baiklah, untuk anak-anakku semuanya tetap semangat dan rajin belajar ya. Yakinlah bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.